Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak dengan Ibu Lia Koswina dalam materi kesetimbangan kimia. Setelah pembelajaran materi kesetimbangan kimia, diharapkan kalian mampu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Juga kalian harus mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Ya, itu adalah gambar kertas yang terbakar. Nah, apakah abu hasil pembakaran kertas tersebut dapat diubah kembali menjadi kertas seperti semula? Oke, pengalaman menunjukkan ya bahwa proses tersebut tidak dapat dilakukan, bukan? Reaksi seperti itu digolongkan sebagai reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik. Dikenal dengan istilah reaksi irreversible. Apakah ada reaksi kimia yang dapat balik? Dalam kehidupan sehari-hari, sulit ya menemukan reaksi yang dapat balik lagi. Proses-proses alami umumnya berlangsung searah atau tidak dapat balik. Akan tetapi, di laboratorium maupun dalam proses industri, banyak reaksi yang dapat balik. Ya, reaksi yang dapat balik disebut sebagai reaksi yang reversibel. Salah satu contohnya adalah reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia. Jika campuran gas nitrogen dan hidrogen dipanaskan, akan dihasilkan amonia. Reaksinya adalah N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Sebaliknya, jika amonia ini kemudian dipanaskan, maka akan terurai membentuk nitrogen dan hidrogen. Reaksinya kebalikannya ya, yaitu 2NH3 gas mengurai membentuk N2 gas ditambah 3H2 gas. Nah, apabila diperhatikan reaksi itu merupakan kebalikannya. Jadi reaksi pembentukan amonia itu merupakan kebalikan dari reaksi penguraian amonia. Nah, tanda panah bolak-balik itu menyatakan bahwa reaksi dapat balik. Reaksi ke kanan kita sebut sebagai reaksi maju atau reaksi pembentukan ya. Sedangkan reaksi ke kiri disebut sebagai reaksi balik. Jadi, reaksi kimia terbagi menjadi dua. Ada yang reaksi irreversible, yaitu reaksi yang tidak dapat balik, ditandai dengan reaksi satu arah atau tanda panahnya satu arah. Sementara reaksi reversible atau reaksi bolak-balik, tanda panahnya itu adalah dua arah. Lalu, bagaimana sih keadaan setimbang itu? Baik, mari kita bayangkan dalam suatu ruangan tertutup di mana ada 1 mol gas nitrogen dipanaskan bersama dengan 3 mol gas hidrogen. Pada awalnya hanya terjadi satu reaksi, yaitu pembentukan amonia. Tapi seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa amonia itu ternyata dapat pula terurai kembali membentuk nitrogen dan hidrogennya. Oleh karena itu, segera setelah terbentuknya amonia, kemudian akan terurai kembali membentuk gas nitrogen dan gas hidrogen. Ketika laju terbentuknya amonia sama dengan laju penguraian amonia, kita katakan bahwa campuran telah mencapai keadaan setimbang atau telah berhenti gitu ya. Jadi reaksi seolah-olah telah berhenti ketika laju terbentuknya amonia sama dengan laju terurainya amonia.
Akan tetapi kalau itu dilakukan melalui percobaan, itu dapat ditunjukkan bahwa dalam keadaan setimbang tersebut, reaksi tetap berlangsung dalam keadaan setimbang. Jadi, pada tingkat molekul atau tingkat mikroskopis, artinya reaksi itu tetap berlangsung. Reaksi antara nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia itu tetap berlangsung, ya. Oleh karena itu, kesetimbangan kimia itu disebut dalam kesetimbangan yang dinamis. Dengan kata lain, apa sih syarat terjadinya reaksi setimbang itu, ya? Jadi bisa kita simpulkan bahwa kondisi setimbang atau reaksi dalam keadaan setimbang adalah ketika reaksi itu terjadi dua arah. Jadi reaksinya harus bolak-balik gitu ya. Yang kedua, suatu sistem reaksi di mana zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi itu tidak ada yang meninggalkan sistem atau kita sebut bahwa sistemnya tertutup. Dan yang ketiga, dia itu bersifat dinamis, yaitu secara mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju pembentukan sama dengan laju penguraian. Itu semuanya dikelompokkan atau dikategorikan sebagai syarat terjadinya reaksi setimbang. Atau kita katakan reaksi dalam kondisi setimbang jika reaksinya bolak-balik, jika sistemnya tertutup, dan juga reaksi itu bersifat dinamis. Tapi perlu kalian ingat bahwa reaksi reversibel atau reaksi yang dapat balik itu berlangsung tidak tuntas. Ya, tingkat ketuntasannya itu dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, faktor luar apa saja sih yang akan mempengaruhi kesetimbangan? Baik, ini pernah dilakukan percobaan oleh Henry Louis Leclerc pada tahun 1884 yang kemudian dikenal dengan istilah asas Leclerc, ya, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan suatu tindakan atau aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Atau bisa disimpulkan bahwa akan terjadi reaksi dalam suatu sistem keseimbangan yang reaksinya itu adalah min aksi. Nah, cara sistem bereaksi adalah dengan melakukan pergeseran kesetimbangan ke kiri atau ke kanan. Ke kiri artinya ke arah reaksi dan ke kanan itu adalah ke arah produk. Baik, marilah kita bahas penerapan asas Leclerc untuk meramalkan arah pergeseran kesetimbangan. Penerapan asas Leclerc meliputi 4 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah tekanan dan volume, yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalis. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia? Sesuai dengan asas Leclerc yaitu reaksi sama dengan min aksi, maka jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, reaksi sistem adalah mengurangi komponen tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu komponen diperkecil, reaksi sistem adalah menambah komponen tersebut. Jadi, bisa dikatakan jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah produk. Sebaliknya, jika konsentrasi reaksi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Itu adalah salah satu pengaruh faktor konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Lalu bagaimanakah pengaruh tekanan dan volume terhadap kesetimbangan kimia? Tekanan itu kan berbanding terbalik dengan volume. Maka
Penambahan tekanan dengan cara memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi semua komponen. Sesuai dengan asas Likert-Telir, maka sistem akan bereaksi dengan mengurangi pengaruh penambahan tekanan. Sebagaimana yang sudah Anda ketahui bahwa tekanan gas itu tergantung pada jumlah molekul dan tidak tergantung pada jenis gas. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengaruh penambahan tekanan, reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan dikurangi dengan cara memperbesar volume, sistem akan bereaksi dengan cara menambah jumlah molekul. Maka reaksi akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar. Dengan kata lain bisa kita simpulkan, jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Berikutnya adalah pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan kalor. Sedangkan jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau reaksi yang melepaskan kalor. Faktor berikutnya adalah pengaruh katalis terhadap kesetimbangan kimia. Di pertemuan sebelumnya, pada saat kita membahas tentang laju reaksi, sudah dijelaskan bahwa katalis itu memperbesar laju reaksi karena menurunkan energi aktivasi. Penurunan energi aktivasi atau energi pengaktifan tersebut berlaku untuk kedua arah. Jadi, katalis akan mempercepat laju reaksi maju sekaligus laju reaksi balik. Oleh karena itu, penggunaan katalis hanya akan mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Katalis tidak akan mengubah komposisi kesetimbangan. Juga katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya akan mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, maka ini akan sangat bermanfaat dalam dunia industri. Banyak pembuatan zat kimia yang didasarkan pada reaksi kesetimbangan. Maka agar efisien, kondisi reaksi haruslah diusahakan sedemikian sehingga akan menggeser kesetimbangan ke arah produk dan meminimalkan reaksi balik. Maka prinsip industri yaitu mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin, itu yang akan kita peroleh. Maka proses apa saja sih di sini yang di dalamnya ada kesetimbangan kimia? Di antaranya adalah proses Haber-Bosch. Ya, dalam proses Haber-Bosch ini adalah proses pembuatan amonia dan juga proses kontak, yaitu proses pembentukan asam sulfat. Dalam pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch, maka kondisi untuk mendapatkan hasil yang optimal, suhunya kita buat di sekitar 400 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Tekanan optimum yang bisa dilakukan adalah antara 140 sampai 340 atmosfer. Dan katalisnya adalah serbuk besi yang dicampur dengan Al2O3 dan K2O. Maka amonia yang terbentuk harus segera dipisahkan. Nah, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan pada saat proses pembuatan amonia menurut proses Haber-Bosch. Contoh industri lainnya yang berdasarkan reaksi kesetimbangan adalah pembuatan asam sulfat yang dikenal dengan proses kontak. Reaksi yang terjadi dapat diringkaskan sebagai berikut. Pertama-tama belerang dibakar dengan udara sehingga membentuk belerang dioksida. Belerang dioksida dioksidasi lebih lanjut menjadi belerang trioksida. Lalu belerang trioksida dilarutkan dalam asam sulfat pekat
untuk membentuk asam pirosulfat. Lalu asam pirosulfat direaksikan dengan air membentuk asam sulfat pekat. Ini adalah rangkaian atau tahapan pembentukan asam sulfat. Karena reaksi asam sulfat ini adalah reaksi kesetimbangan, artinya ketika membentuk asam sulfat dapat mengurai kembali menjadi reaksi-reaksinya, maka kita harus mengupayakan agar hasilnya optimal. Kondisi yang kita upayakan adalah suhunya itu sekitar 400 derajat Celcius sampai 450 derajat Celcius. Tekanannya 1 atmosfer dan kita tambahkan katalis yaitu vanadium pentaoksida. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan di pembelajaran tentang kesetimbangan kimia. Semoga setelah belajar ini kalian tahu apa itu kesetimbangan kimia dan kemudian bisa menjelaskannya dalam proses-proses industri. Baik, semoga ada manfaat yang bisa kita petik dari pertemuan kali ini. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.